44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster dan Coo Kesukawati, pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama: alam, manusia, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, meliputi Atma Kerti, penyucian dan pemuliaan Atmanatu Jiwa; Segara Kerti, penyucian dan pemuliaan pantai dan laut; Danu Kerti, penyucian dan pemuliaan sumber air; Wana Kerti, penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan; Jana Kerti, penyucian dan pemuliaan manusia; dan Jagat Kerti, penyucian dan pemuliaan alam semesta. Pelaksanaan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui 5 bidang prioritas. Ke-1, pangan, sandang, papan; 2, kesehatan dan pendidikan; 3, jaminan sosial dan ketenagakerjaan; 4, adat, agama, tradisi, dan seni budaya; serta 5, pariwisata, yang didukung dengan pembangunan infrastruktur secara terkoneksi dan terintegrasi. Keseluruhan pencapaian pembangunan Bali ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Memuliakan desa adat. Desa adat merupakan warisan adiluhung Ida Betara, leluhur, dan lelangit Bali sejak ribuan tahun, telah menjadi benteng pertahanan peradaban Bali. Gubernur Bali Wayan Koster memperkuat kedudukan, kewenangan, dan fungsi desa adat melalui kebijakan fundamental, monumental, dan bersejarah dengan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Penguatan desa adat dilakukan dengan tindakan nyata yang konsisten, yaitu membentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, memberi anggaran 300 juta rupiah per desa adat, total 447,9 miliar rupiah untuk 1.493 desa adat. Membangun 10 kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan 9 kota kabupaten. Menyediakan tenaga administrasi, sarana prasarana, dan mobil semua kantor MDA. Membangun tata kelola desa adat dengan aplikasi SiKuat. Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Busana adat Bali merupakan identitas budaya Bali yang harus dijaga kelestariannya sepanjang zaman menghadapi perkembangan dunia global. Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan kebijakan penggunaan busana adat Bali setiap hari Kamis, hari Purnama, dan Tilem, serta hari jadi pemerintah daerah yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali. Kebijakan Hari Penggunaan Busana Adat Bali merupakan upaya penguatan karakter, jati diri, simbol kebanggaan,
dan warisan adiluhung leluhur Bali yang mengandung nilai spiritual, etika, estetika, dan ekonomi. Pemberlakuan kebijakan ini terbukti memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat Bali, tumbuhnya industri busana adat Bali seperti industri mode, IKM, dan UMKM. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Gubernur Bali, Bapak Koster, yang telah memberikan peraturan untuk memakai busana adat istiadat setiap hari Kamis, dan itu sangat-sangat membantu kami dalam pengelolaan produksi tradisional, kain tradisional. Terima kasih Pak Koster, sukses terus. Perekonomian adat Bali. Desa adat memiliki potensi perekonomian yang perlu dikelola secara sistematis melalui sistem perekonomian adat dalam wadah Baga Usaha Padruan Desa Adat atau BUPDA. Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang BUPDA. Selaku Bendesa Adat Guang, Titiang mengucapkan terima kasih, matur suksemopeng banget untuk Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster, Pak Gubernur Bali, karena sudah memfasilitasi terbentuknya Perda nomor 4 2019 tentang desa adat, dan di situ ada salah satu pasal yang menyebut tentang perekonomian desa, yaitu berupa BUPDA. Dan dengan program Pak Gubernur Nangun Satkerti Loko Bali, ya kami sangat mengapresiasi dan mendukung sekali program-program yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Wayan Koster. Si Pandu beradat. Gubernur Bali Wayan Koster melakukan upaya serius dan nyata untuk memperkuat keamanan di wewidangan desa adat, dilakukan dengan membentuk sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu berbasis desa adat atau Si Pandu Beradat yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Si Pandu Beradat. Forum Si Pandu Beradat yang pertama di Indonesia secara resmi diluncurkan oleh Kepala Kepolisian RI, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, MSI. Telah dibentuk Forum Si Pandu Beradat di 1.493 desa adat, 57 kecamatan, dan 9 kota kabupaten sebali. Pelindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan. Pelindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan Hindu Dresta Bali merupakan upaya sungguh-sungguh melindungi kesucian dan keluhuran warisan sakral Ida Betara, leluhur, lelangit, dan guru-guru suci Bali, sehingga aura dan taksu Gumi Bali rajek terjaga sepanjang masa. Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang pelindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan. Tata titi kehidupan berbasis kearifan lokal Satkerti. Gubernur Bali Wayan Koster bertekad kuat menjadikan perayaan Rahina Tumpek sebagai laku hidup dalam tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dengan memberlakukan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022. Kebijakan ini membentuk masyarakat Bali berkepribadian dalam kebudayaan, sutrepti, bahagia, niskala-skala, serta terwujudnya Bali kang tata titi tentram kertara harja. Tiang uninganya matur Bapak Gubernur pinake manggalaning jagat Bali puniki. Titiang ngaturan suksemo utawi terima kasih. Duaning ragana sampun tegas-tegas puniki nitenan kramo Bali kadimangkin. Medalan inggian punike Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022 utawi sampun meluncurkan ring tanggal 4 puniki irike ring pura Samuan 3. Suksemo Bapak Gubernur. Memuliakan bahasa, aksara, dan sastra Bali.
Keberadaan bahasa, aksara, dan sastra Bali sangat mendasar dan vital yang otentik, kaya, unik, dan unggul. Gubernur Bali Wayan Koster melakukan upaya serius dan nyata untuk memuliakan bahasa, aksara, dan sastra Bali yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018. Kantor pemerintah, swasta, dan fasilitas umum harus menggunakan aksara Bali pada posisi di atas aksara Latin. Saya Dadang Hermawan selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis atau ITB Istiqom Bali mewakili seluruh sivitas akademika ITB Istiqom Bali sangat mendukung terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang pelestarian aksara Bali. Menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali. Gubernur Bali Wayan Koster memperlakukan kebijakan original, fundamental, dan monumental dengan menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali setiap bulan Februari selama 1 bulan. Bulan Bahasa Bali didedikasikan sebagai ruang untuk membangun kesadaran dan kecintaan kolektif masyarakat dalam memuliakan bahasa, aksara, dan susastra Bali. Matur suksema pisan ring Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster sampun persida raris nincapang ring kewentenan puniki Bulan Basa Dwi. Menciptakan keyboard aksara Bali. Dalam rangka melestarikan warisan adiluhung aksara Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menggagas penggunaan aksara Bali dengan menciptakan keyboard aksara Bali guna mengakomodasi perkembangan teknologi digital sehingga menarik minat dan memotivasi generasi muda mencintai aksara Bali. Keyboard aksara Bali diluncurkan 11 September 2021 bertepatan Hari Suci Tumpek Landep. Mulai tahun 2022, diprogramkan penyediaan komputer keyboard aksara Bali di SMA, SMK se-Bali. Memuliakan keluhuran warisan budaya Bali. Gubernur Bali Wayan Koster bertekad kuat memuliakan keluhuran warisan budaya Bali yang ditegaskan dalam pidato khusus di Madya Mandala Pura Batukau pada Saniscara Wage Dukut 19 Maret 2022. Pemuliaan keluhuran warisan budaya Bali menjadikan kualitas kehidupan masyarakat Bali meningkat secara niskala-skala, tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman pengaruh budaya asing dalam dinamika perkembangan zaman. Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan Bali dari hulu sampai hilir dengan menjadikan kebudayaan Bali sebagai sistem nilai dalam membangun karakter dan jati diri manusia Bali sebagai produk seni budaya dan sebagai basis pengembangan perekonomian Bali. Gubernur Bali Wayan Koster memperlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Memberi penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahotama, Dharma Kusuma, Adi Sewaka Nugraha, Bali Jani Nugraha, dan Kerti Buana Sandi Nugraha. Pembaharuan Pesta Kesenian Bali. Gubernur Bali Wayan Koster melakukan pembaharuan Pesta Kesenian Bali dengan penambahan dan penyempurnaan ragam isi berupa wahana jantra tradisi Bali dan perayaan budaya dunia di Bali, serta tata kelola penyelenggaraan. Perayaan budaya dunia di Bali merupakan wahana kebangkitan Bali Padma Buana, Bali sebagai pusat peradaban dunia. Pesta Kesenian Bali menjadi semakin berkualitas, berkelas dunia. Festival Seni Bali Jani. Gubernur Bali Wayan Koster memberi pengakuan dan apresiasi seimbang
antara seni tradisi dengan seni bergenre modern dan kontemporer dengan berbagai program. Menyelenggarakan Festival Seni Bali Jani (FSBJ) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020. Menjadikan FSBJ sebagai wahana baru untuk pemajuan seni modern dan seni kontemporer. Menyelenggarakan Festival Seni Bali Jani setiap tahun secara berkelanjutan mulai tahun 2019. Pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Dalam rangka menyucikan dan memuliakan danau, mata air, sungai, dan laut sebagai sumber kehidupan, sumber sarana upekara, dan upacara keagamaan bagi masyarakat Bali, Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020. Upaya untuk menyucikan dan memuliakan danau, mata air, sungai, dan laut diselenggarakan dengan melaksanakan kegiatan secara niskala dan skala setiap Rahina Tumpek Uye dan Tumpek Warige. Slogan, airku bersih, hidupku sehat. Oleh karena itu, diberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan pupuk, pestisida, dan sampah plastik berbahan kimia. Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Pencemaran akibat sampah plastik sudah sangat membahayakan dan memprihatinkan, sehingga harus dikendalikan. Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Slogan, Desaku Lestari tanpa sampah plastik. Kebijakan yang ramah lingkungan ini mendapat respons positif dari berbagai negara di dunia sehingga meningkatkan citra pariwisata Bali. Pengelolaan sampah berbasis sumber. Sampah harus diselesaikan di sumbernya atau di tempat asalnya. Siapa yang menghasilkan sampah, dialah yang harus menanganinya. Untuk itu diberlakukan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Slogan, Desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Berbagai program dilaksanakan yaitu membangun 216 unit TPS 3R Sebali, dibangun 3 unit tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Denpasar. Dukungan anggaran Rp199 miliar dari APBN. Memfasilitasi desa, kelurahan, dan desa adat Sebali melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan membangun TPS 3R. Memfasilitasi Kota Kabupaten Sebali membangun TPST ditargetkan tuntas tahun 2023. Dengan beroperasinya 3 unit TPST di Denpasar yang mengolah lebih dari 1.000 ton per hari, TPA Sarbagita Suung yang menjadi tempat penumpukan sampah berpuluh-puluh tahun ditutup bulan Oktober 2022. Bali Pulau Organik. Pertanian yang menggunakan pupuk dan obat-obatan sintetis atau berbahan dasar kimia menyebabkan penurunan kesuburan dan kualitas tanah, merusak keanekaragaman hayati, dan mengganggu ekosistem lingkungan hidup. Kondisi ini dikendalikan dengan menerapkan kebijakan sistem pertanian organik melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019. Slogan, Panganku Organik, hidupku sehat dan berkualitas. Pelestarian tanaman endemik Bali. Alam Bali dianugerahi berlimpah keanekaragaman tumbuh-tumbuhan endemik yang sangat bermanfaat untuk sarana upekara, usada, pangan, taman, dan penghijauan. Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan kebijakan
pelestarian tanaman lokal Bali sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, dan penghijauan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020. Gumitir Bali Sudamala. Bunga gumitir merupakan salah satu bunga lokal Bali yang memiliki nilai sosial, budaya, dan religius, serta digunakan sebagai sarana upekara. Namun benihnya diimpor dari negara luar. Gubernur Bali Wayan Koster mengambil terobosan, menugaskan tim peneliti dari UNUT dan IPB untuk melakukan riset dan inovasi varietas baru gumitir lokal Bali, dinamakan Gumitir Bali Sudamala. Kebutuhan bunga gumitir di Bali 8 ton per hari, mencapai 200 miliar rupiah per tahun. Dari hasil penelitian telah dihasilkan bunga gumitir lokal Bali jenis baru, berukuran lebih besar, berwarna kuning, oranye, merah, dan putih. Bali mandiri energi dengan energi bersih. Bali harus mampu mandiri energi dengan energi bersih untuk memastikan pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat domestik dan industri pariwisata yang terus meningkat. Ini merupakan kebijakan strategis yang harus dipilih guna mengantisipasi adanya ketidakpastian dinamika global dalam jangka panjang yang berdampak pada kehidupan masyarakat Bali di masa yang akan datang. Kebijakan strategis yang diambil oleh Gubernur Bali Wayan Koster antara lain memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih sebagai platform energi bersih dari hulu sampai hilir. Membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas dan energi baru terbarukan. Kukuh dan tegas, tidak mengizinkan menambah pasokan energi dari luar Bali. Melaksanakan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS Atap dengan surat edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Polusi udara di wilayah Bali semakin meningkat akibat pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar fosil yang menurunkan kadar oksigen sehingga mengganggu kesehatan masyarakat. Diberlakukan kebijakan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Juga diberlakukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan. Ekonomi Kerti Bali. Selama ini perekonomian Bali sangat bergantung pada dominasi sektor pariwisata yang dibiarkan berkembang secara masif tanpa arah kebijakan dengan tepat. Gubernur Bali Wayan Koster melakukan transformasi perekonomian baru dalam upaya menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan konsep ekonomi Kerti Bali yang genial dan original. Ekonomi Kerti Bali merupakan perekonomian yang harmonis terhadap alam, hijau, ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Ekonomi Kerti Bali untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi terdiri dari 6 sektor unggulan. Sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik, sektor kelautan perikanan, sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali, sektor IKM, UMKM, dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, sektor pariwisata berbasis budaya
dan berorientasi pada kualitas. Transformasi ekonomi Kerti Bali dijadikan percontohan transformasi ekonomi nasional oleh Bappenas yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo 3 Desember 2021. Keseimbangan pembangunan antar wilayah Bali. Selama ini pembangunan antar wilayah di Provinsi Bali masih sangat timpang. 60% masih bertumpu dan terkonsentrasi di Bali Selatan. Sedangkan wilayah Bali Utara, Tengah, Timur, dan Barat belum dikembangkan secara optimal. Gubernur Bali Wayan Koster dengan cerdas dan bernas menetapkan kebijakan pembangunan Bali dalam pendekatan kesatu paduan, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Keseimbangan pembangunan antara wilayah dilakukan dengan berbagai upaya. Membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Membangun pusat pertumbuhan perekonomian baru. Membangun kelembagaan bersama satu pintu, KBS, berbasis potensi kota, kabupaten. Pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Sejak lama pariwisata Bali dikelola tanpa arah jelas. Tidak ada pembangunan daya tarik wisata baru. Tidak ada inovasi produk. Tata kelola semakin kacau. Penodaan terhadap tempat suci. Praktik persaingan usaha tidak sehat. Kurang berpihak pada sumber daya lokal dan menurunnya kualitas wisatawan. Kondisi ini diatasi dengan menata pembangunan pariwisata Bali secara fundamental dan komprehensif untuk memperkokoh pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat guna menguatkan karakter dan taksu kepariwisataan Bali dengan memberlakukan kebijakan dan upaya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Kepariwisataan Budaya Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Menyusun dan melaksanakan sistem portal satu pintu pariwisata budaya Bali. Membangun kepariwisataan digital. Membangun daya tarik wisata baru berkelas dunia. Mengajak pelaku usaha pariwisata Bali berikrar dengan itikat dan tekad bersama niskala-skala mewujudkan tata kehidupan, hidup yang menghidupi, urip yang menguripi, yaitu pulih bersama, tumbuh bersama, hidup bersama, berkembang bersama, kuat bersama, manfaat bersama. Bangga produk lokal Bali. Masyarakat Bali harus diberdayakan sebagai pelaku usaha sekaligus pasar utama pengguna produk lokal Bali. Sebagai destinasi utama pariwisata, wisatawan domestik dan mancanegara harus diberdayakan secara optimal untuk memasarkan dan memanfaatkan produk lokal Bali. Oleh karena itu, Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan kebijakan sangat penting dan strategis, yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Mewajibkan hotel, restoran, pasar swalayan, toko modern berjaringan, pasar tradisional, dan catering untuk memasarkan dan memanfaatkan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali.
mengoptimalkan belanja pemerintah daerah dalam pemanfaatan produk IKM, UMKM, dan koperasi. Harkat Arak Bali. Sejak dahulu kala, leluhur Bali telah memanfaatkan arak Bali sebagai sarana upekara dan upacara, serta minuman kesehatan, namun selama ini tidak diberdayakan sebagai sumber ekonomi rakyat. Namun arak Bali dimasukkan dalam kategori minuman beralkohol yang dilarang peredarannya. Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan kebijakan tegas dan berani memihak rakyat Bali dengan mengeluarkan peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi destilasi khas Bali. Melakukan tindakan serius dan konsisten, yaitu terus mempromosikan manfaat dan khasiat arak Bali, termasuk kopi arak tanpa gula. Menjadikan arak Bali sebagai minuman penyambutan tamu. Mengembangkan desain kemasan dan branding arak serta produk olahan berbahan arak Bali. Membangkitkan IKM, UMKM, dan koperasi petani arak Bali. Kemasan produk arak Bali menjadi berkualitas, elegan, telah mendapat izin edar dari Badan POM dan dilengkapi pita cukai, siap bersaing di pasar global menjadi minuman spirit ke-7 dunia. Bahkan arak Bali telah mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang diumumkan pada tanggal 1 Oktober 2022. Suatu pengakuan yang luar biasa. Kini, arak Bali benar-benar telah terangkat harkatnya yang membanggakan kerama Bali. Berterima kasih kepada Pak Gubernur Bali, Bapak Koster, sudah menerbitkan pergub ini untuk kelancaran, kelangsungan budaya kita. Terima kasih banyak, semoga Bapak sehat selalu. Cita rasa garam Bali. Garam tradisional lokal Bali merupakan produk berbasis ekosistem alam Bali yang memiliki cita rasa khas dan menyehatkan. Namun, garam tradisional lokal Bali dimasukkan dalam kategori tidak memenuhi standar nasional Indonesia tentang garam beriodium, sehingga tidak bisa dipasarkan di pasar swalayan dan toko modern. Menyikapi kondisi yang tidak adil itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Gubernur Bali nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. Gubernur Bali Wayan Koster juga melakukan berbagai tindakan tegas dan berani, yaitu mengusulkan perubahan keputusan Presiden RI nomor 69 tahun 1994 terkait pengaturan garam beriodium, memproteksi sentra-sentra pembuatan garam tradisional lokal Bali, mewajibkan hotel, restoran, pasar swalayan, toko modern berjaringan, pasar tradisional, dan catering memasarkan dan memanfaatkan produk garam tradisional lokal Bali, memfasilitasi penerbitan sertifikat indikasi geografis sentra garam tradisional lokal Bali di Amet, Gianyar, Kusambe, Tejakula, Les, dan Gumrih. Mengedukasi IKM dan UMKM agar membuat kemasan dan branding garam tradisional lokal Bali yang berkualitas dan menarik. Kini, garam tradisional lokal Bali telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang diumumkan pada tanggal 1 Oktober 2022. Suatu pengakuan yang sangat istimewa. Bali pisan ditang matur suksema banget ring Bapak Gubernur Pak Wayan Koster. Suksema banget peniki untuk wantuan hidup Bapak. Pesona Endek Bali. Kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali, merupakan warisan budaya kreatif masyarakat Bali yang wajib dilestarikan dan dilindungi
sekaligus digunakan dan diberdayakan secara ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan kebijakan penting dan strategis melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur menggunakan busana berbahan kain tenun endek, kain tradisional Bali, pada setiap hari Selasa. Berbagai langkah dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster, yaitu penerbitan sertifikat kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional, penggunaan kain tenun endek Bali oleh Rumah Mode Christian Dior, promosi produk IKM UMKM dengan cara konvensional dan melalui marketplace. SDM Bali unggul. Secara historis dan sosiologis, Krama Bali merupakan manusia unggul yang memiliki kualitas, integritas, dan loyalitas dengan nilai kebudayaan tinggi. Dikembangkan konsep SDM Bali unggul berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali agar berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing tinggi melalui memasukkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai muatan pendidikan formal, menjadikan Wantilan dan Balai Banjar sebagai pusat aktivitas budaya Bali, peningkatan kompetensi SDM Bali unggul melalui pendidikan informal. Bulan Bung Karno. Bung Karno adalah bapa bangsa yang mengabdikan sepenuh hidupnya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, memimpin pergerakan melawan penjajahan hingga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berikut mewariskan ajaran yang sangat penting dalam membangun fundamental kehidupan bangsa Indonesia sepanjang zaman. Gubernur Bali Wayan Koster dengan berani, lugas, dan terbuka menjadikan bulan Juni sebagai bulan Bung Karno untuk menyebarluaskan dan membumikan ide, pemikiran, gagasan, cita-cita, dan ajaran Bung Karno kepada seluruh masyarakat. Kebijakan itu dilakukan dengan memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019. Pelindungan karya intelektual Bali. Leluhur dan lelangit Bali mewariskan tata titi, dreste, dan ekspresi budaya tradisi yang luhur dan adiluhung sebagai karya cipta budaya komunal. Gubernur Bali Wayan Koster membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA yang mengurus pelindungan karya intelektual Bali, memfasilitasi pencatatan hak cipta, ekspresi budaya tradisional, dan pengetahuan tradisional, serta pendaftaran paten, merek, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Sejak tahun 2019 sampai saat ini, sudah terbit sebanyak 237 sertifikat kekayaan intelektual, hak komunal, dan hak personal. Pelayanan kesehatan tradisional Bali. Leluhur dan lelangit Bali telah mewariskan berbagai susastra lontar usada yang berisikan sistem pengetahuan dan teknologi penyihatan tradisional. Secara genial, diberdayakan kesehatan tradisional Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 dengan berbagai kebijakan, yaitu dibuka layanan kesehatan tradisional di rumah sakit, puskesmas, serta klinik kesehatan. Dibangun unit pelaksana teknis UPT untuk memproduksi obat herbal berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Telah dibentuk dan dilantik Bali Maha Usadi dan Gotre Pangusade. Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali. Pekerja migran asal Bali tidak pernah mendapatkan pelayanan dan pelindungan yang memadai, padahal mereka penyumbang devisa kepada negara. Menyikapi kondisi demikian, Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang
sistem pelindungan pekerja migran asal Bali. Diikuti langkah nyata lainnya, yaitu dibangun sistem aplikasi digital database pekerja migran asal Bali dari hulu sampai hilir. Diterbitkan Kartu Pekerja Migran Krama Bali. Memfasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban lembaga usaha pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Bali Pulau Digital. Bali masih memiliki beberapa wilayah blank spot internet yang sejak lama tidak ditangani, sehingga dibutuhkan transformasi digital secara progresif, masif, dan menyeluruh untuk mewujudkan Bali Smart Island. Dilakukan berbagai inovasi layanan digital terintegrasi. Penyediaan layanan Wi-Fi gratis sebanyak 1.834 titik untuk semua desa adat, puskesmas, objek wisata, dan SMA, SMK, SLB Sebali guna mendukung aktivitas muda milenial Bali. Mengembangkan program Bali Smart Island. Menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Menerapkan sistem dan aplikasi portal satu pintu pariwisata Bali. Menerapkan sistem dan aplikasi Love Bali untuk kontribusi wisatawan mancanegara. Menerapkan sistem dan aplikasi layanan kesehatan terintegrasi Sebali SIK KBS. Memantapkan sistem dan aplikasi layanan inventarisasi Ceraken Kebudayaan Bali. Memantapkan dan meningkatkan sarana prasarana Command Center. Yang matur semua ring WIPI Bali Smart Island puniki sampun presida ngawentanan WIPI ring jagat pedesaan puniki. Bali Digital Festival. Gubernur Bali Wayan Koster secara original menggagas ide kreatif, inovatif, sekaligus terdepan dengan menyelenggarakan Bali Digital Festival, Bali DigiFest. Bali DigiFest pertama kali dilaksanakan dalam rangkaian perayaan Rahine Tumpek Landep 8-10 April 2022 di Hotel Grand Ina Bali Beach. Bali DigiFest diselenggarakan dalam bentuk kegiatan konferensi, festival, pameran, dan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif digital. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Bali dan juga Bapak Wayan Koster karena telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat meriah dan sangat bermanfaat sekali bagi generasi muda. Pelindungan kawasan suci Besakih. Dalam tatanan niskala spiritual Bali, Pura Agung Besakih adalah pura kahyangan jagat terpenting di Bali, merupakan huluning Bali Raja, hulu kerajaan Bali, sekaligus juga Madyanikang Buwana, pusat dunia. Sejak lama, kondisi kawasan Pura Agung Besakih benar-benar telah menghadapi permasalahan sangat serius. Warung dan toilet yang tidak tertata, kumuh, tidak tersedia drainase, sampah tidak terkelola, macet, tempat parkir tidak memadai, dan tidak tersedia tempat pesandekan. Gubernur Bali Wayan Koster dengan kesadaran penuh membangun Bali mulai dari hulu, dengan memprioritaskan pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih. Anggaran 884 miliar rupiah dari APBN dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Memberi manfaat nyata bagi umat Hindu untuk melaksanakan upekara dan upacara suci Dresta Bali dengan rasa nyaman dan aman. Kaitan dengan pelindungan kawasan Pura Agung Besakih, sangat apresiasi, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dikonsepkan sebagai penanda kebangkitan kembali puncak peradaban dan keadapan budaya Bali.
Bali sebagai Padma Buana atau pusat peradaban dunia. Dibangun di atas lahan seluas 334 hektar yang merupakan hamparan bekas aliran lahar letusan Gunung Agung tahun 1963. Dalam zona inti dibangun 15 fasilitas pentas seni untuk seni tradisi dan seni modern, 12 museum tematik, Anjungan Nusantara, Anjungan Budaya Dunia, Desa Difabel. Dalam zona penunjang dibangun Gedung Auditorium Bung Karno, Bali International Convention Center, Bali Exhibition Center, gelanggang tertutup, Pusat Promosi Ekspor Bali, hotel tematik dan restoran, rumah sakit internasional, pusat perbelanjaan, marina, dan clubhouse. Dalam zona penyangga dibangun sungai buatan Unda, embung, pelabuhan, dan hutan. Anggaran 2,5 triliun rupiah dari APBN, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan pinjaman tanpa bunga Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali merupakan mahakarya berkelas dunia seperti halnya Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Menjadi daya tarik wisata baru, pusat pertumbuhan perekonomian baru, dan menyeimbangkan pembangunan antar wilayah Bali Tengah, Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Terima kasih yang ucapkan kepada Bapak Presiden, khususnya Pak Jokowi. Kedua, Bapak Gubernur, namanya Pak Wayan Koster, atas apa yang direncanakan pembangunan ini. Mudah mogi-mogi berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Shortcut Singaraja Mengwitani. Pembangunan Shortcut Singaraja Mengwitani merupakan implementasi nyata janji politik Gubernur Bali Wayan Koster kepada masyarakat Buleleng saat kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018. Shortcut Singaraja Mengwitani terdiri dari 12 titik. Pembangunan mulai tahun 2019 ditargetkan selesai tahun 2025. Anggaran 1,6 triliun rupiah dari APBN dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Dari warga sini yang kena terdampak ini mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali yang sudah membuatkan shortcut 3 niki tiang sebagai warga niki berterima kasih sekali dengan ajarnya shortcut niki kan. Tol Jagat Kerti Bali. Keseimbangan dan keharmonisan pembangunan antar wilayah di Bali tidak akan pernah terwujud tanpa infrastruktur darat yang terkoneksi dan terintegrasi. Gubernur Bali Wayan Koster mengambil kebijakan jalan tol Mengwi Gilimanuk yang diberi nama Tol Jagat Kerti Bali. Pembebasan lahan mulai tahun 2022 sampai tahun 2023. Pembangunan konstruksi mulai tahun 2023 sampai tahun 2025. Anggaran 24 triliun rupiah dari investasi. Jalan tol memberi manfaat antara lain mempersingkat waktu tempuh semula 4-6 jam menjadi 1,5 sampai 2 jam. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi logistik, penumpang domestik, dan wisatawan. Pusat destinasi wisata baru dan pemasaran UMKM. Menumbuhkan pusat perekonomian baru di wilayah Bali Barat, Utara, dan Tengah. Titiang matur semua ngawalanin warga Titiang, majang ring Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, serta Bapak Wayan Koster selaku Gubernur Bali. Titiang ngaturan ayu ngawayu bagio, semoga Bapak semua sehat sejahtera dan selalu dapat lindungan dari ide Sang Yang Widi Wasa. Pelabuhan Segitiga Sanur Sampalan Bias Munjul.
Sejak dahulu, penyeberangan laut dari Sanur ke Nusa Penida sangat memprihatinkan. Tidak nyaman dan tidak aman karena tidak ada pelabuhan. Gubernur Bali Wayan Koster dengan niat baik dan tekad kuat mengambil langkah cepat, tepat dan strategis mengatasi kondisi yang ada dengan menggagas pembangunan 3 pelabuhan sekaligus, yaitu Sanur, Sampalan, dan Bias Munjul. Pembangunan dimulai tahun 2020, selesai tahun 2022. Total anggaran 563 miliar rupiah dari APBN Kementerian Perhubungan. Pelabuhan segitiga Sanur, Sampalan, Bias Munjul memberi manfaat, memberikan kenyamanan dan keamanan penyeberangan bagi umat Hindu pada saat upacara di Pura Penataran Ped, untuk aktivitas rutin masyarakat Bali, serta para wisatawan ke Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan, serta menumbuhkan pusat perekonomian di Klungkung dan Denpasar sebagai upaya menyeimbangkan pembangunan wilayah Bali. Bali Maritime Tourism Hub. Gubernur Bali Wayan Koster mengarahkan rencana induk dan desain pengembangan pelabuhan Benoa yang diusulkan PT Pelindo menjadi Bali Maritime Tourism Hub harus memperhatikan kelestarian alam, manusia, dan kebudayaan Bali sesuai nilai-nilai kearifan lokal Satkerti. Pembangunan mulai tahun 2020 sampai 2023. Anggaran 6,1 triliun rupiah sepenuhnya dari PT Pelindo. Bali Maritime Tourism Hub merupakan wahana berkelas dunia yang memberi manfaat, meningkatkan layanan transportasi logistik, krus dan yacht, pusat destinasi wisata baru dan pemasaran UMKM, pusat pertumbuhan perekonomian baru di Bali Selatan. Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang. Membangun bendungan merupakan swadharma murdaning jagat Bali, sesuai ajaran yang tersurat dalam kitab Slokantara, membuat satu telaga untuk umum, dam, bendungan, lebih mulia daripada menggali 100 sumur. Selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal Danu Kerti, menyucikan dan memuliakan sumber air. Gubernur Bali Wayan Koster mengambil kebijakan membangun bendungan Sidan dan bendungan Tamblang untuk mengatasi masalah air di Bali. Pembangunan mulai tahun 2019, selesai tahun 2023. Bendungan Sidan dengan anggaran 1,8 triliun rupiah. Bendungan Tamblang dengan anggaran 794 miliar rupiah. Anggaran bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Manfaat bendungan antara lain memenuhi kebutuhan air minum dan atau irigasi wilayah Gianyar, Denpasar, Badung, Tabanan, dan Buleleng. Mengurangi penggunaan air bawah tanah yang berisiko terhadap ekosistem alam Bali. Turiapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menggagas Taman Komunikasi Bali Smart KBS berupa tower berkelas dunia yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti serta filosofi Akasa Pertiwi Purusa Pradana dengan menatahkan nama Turiapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Konsep tower memadukan nilai-nilai tradisi Bali dengan teknologi global sebagai wujud Loka Samasta Satkino Bawana yang bermakna sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia yang mendunia. Pembangunan mulai tahun 2022, selesai tahun 2023 dengan total anggaran lebih dari 400 miliar rupiah dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Tinggi tower 115 meter dibangun di lokasi dengan ketinggian
1.521 meter di atas permukaan laut, sehingga total tinggi tower menjadi 1.636 meter di atas permukaan laut. Berisi fasilitas pemancar, planetarium, skywalk, restoran putar 360 derajat, jembatan kaca, museum, ruang konvensi, dan gondola. Tower dibangun dengan konstruksi khusus tahan gempa sampai 1.0G dan kekuatan hidup minimal 500 tahun. Surya pada tower memberi manfaat, menjadi daya tarik pariwisata baru, menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru, dan menyeimbangkan pembangunan wilayah Bali Utara, Selatan, dan Tengah. Menjadi sumber baru pendapatan asli daerah, provinsi, dan kabupaten. Bali Good Governance. Telah lama struktur kelembagaan pemerintahan Provinsi Bali sangat gemuk, lamban merespons dinamika sosial dan harapan masyarakat. Administrasi dikelola secara manual, bertingkat, dan berbelit. Gubernur Bali Wayan Koster bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah. Berbagai terobosan kebijakan dan upaya serius dilaksanakan, antara lain secara progresif melakukan reformasi birokrasi dari 49 menjadi 38 perangkat daerah, membentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), digitalisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta anggaran, menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), transformasi jabatan struktural ke fungsional, konsisten menerapkan kebijakan sistem merit, melaksanakan strategi pencegahan korupsi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK dan Monitoring Center for Prevention MCP, menerapkan sistem pelayanan pengaduan pelayanan publik nasional SPAN yang disebut SPAN Lapor, konsekuen melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabel. Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Co Oke Sukawati atas restu alam niskala-skala, dilandasi niat baik, konsisten, sungguh-sungguh, itikat dan tekad kuat, kerja keras, fokus, tulus, lurus, angayu bahagia, mampu mewujudkan visi Nangun Satkerti Loke Bali dengan menorehkan pencapaian pembangunan yang gemilang. 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Pencapaian ini sungguh merupakan prestasi bersejarah, fundamental dan monumental yang benar-benar membumi, unteng kekuatan alam, manusia, dan kebudayaan Bali, memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali, serta mampu mengangkat harkat dan martabat Bali, berdiri kokoh dengan muka tegak dalam menghadapi arus deras dinamika kemajuan pembangunan nasional dan persaingan global. Kebijakan, program, dan pendekatan pembangunan Bali era baru telah berkontribusi, menginspirasi, dan menjadi mainstream baru dalam tatanan pembangunan secara nasional dan global. Ini merupakan tonggak awal tatanan pembangunan Bali yang patut terus dikembangkan, ditingkatkan, dan dimantapkan ke depan sehingga peradaban Bali era baru menjadi utuh, maju, dan kokoh. Atas pencapaian ini, dihaturkan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, beserta Menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah memberi arahan dan dukungan luar biasa dalam membangun Bali. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh semeton Krama Bali atas dukungan, partisipasi,
soliditas, dan gotong royong dengan pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, dalam penyelenggaraan pembangunan Bali, Pulau Dewata yang kita cintai dan muliakan bersama. Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Semeton Krama Bali beserta seluruh komponen masyarakat Bali untuk terus berkontribusi dalam semangat kebersamaan. Gilik Saguluk, Parasparo, Salunglung Sabayantake, Sarpanaya. Demi keberlanjutan visi Nangun Satkerti Loko Bali. Rahayu Sarangsami.